Oke, kita akan coba simulasi routing atau interconnection network dengan Cisco Packet Tracer ya. Yang dimana di sini kita tambahkan PC dulu, dua buah PC, kemudian kita tambahkan di sini switch ya. Switchnya ada dua juga, dan ada router utama dengan kodenya 1841 ya, ditaruh di paling atas. Kemudian kita lakukan koneksi dengan cara ini. Kita pilih yang 0 ya, habis itu ke sini, sama juga seperti ini. Kalau dilihat di sini sudah saling terhubung ya. Kita bakalan konfigurasi yang dimana nanti di sini kita pakai IP address default ya, yang biasanya 192.168.1 dan seterusnya gitu. Sedangkan untuk yang di sampingnya ini bakalan IP address-nya nanti disetting 10.00.1. Oke, untuk melakukan konfigurasinya yang perlu kita lakukan yaitu kita lakukan semacam konfigurasi default gateway-nya nanti di router yang 0. Nah, setelah kita masuk ke router yang 0, kita masuk config nih. Kita ke fast ethernet 00 ya. Ini tadi fast ethernet 00 itu terletak di bagian sini, di bagian kiri. Yang artinya dia menggunakan IP address bawaan yaitu 192.168.1 titik seterusnya. Nah, ini kita masukkan di sini ya. Untuk IP konfigurasinya di sini kita masukkan 192.168.1.5 ya. Karena ini nanti dipakai untuk default gateway-nya. Oke. Subnet mask-nya juga jangan dilupakan. Kemudian kita pindah ke fast ethernet 0/1 ya, yang terletak di sebelah kanan ini. Kita lakukan di sini, masukin IP address-nya di sini 10.0.0.5 ya. Dan stop mask-nya tetap 25000. Beda dengan yang di awal ya. Kalau ini 225.225, sedangkan ini 2550 dan seterusnya. Nah, setelah kita konfigurasi di routing, terutama di bagian interface, fast ethernet 0 dan fast ethernet yang 1, berarti kita sudah mengkonfigurasinya untuk default gateway-nya nantinya. Setelah itu kita close. Setelah dilakukan close, kita konfigurasi nih di PC 0 dan juga di PC 1. Untuk yang di PC 0 sendiri, kita lakukan konfigurasinya seperti biasanya di bagian desktop, IP configuration. Nah, di sini kita masukin 192.168.1.1. Nah, submask-nya dibiarkan otomatis. Nah, tapi untuk default gateway-nya ini 192.168.1.5 ya, sesuai dengan default gateway yang berada di router 0 tadi. Kita cek lagi di router 0 ya. 192.168.1.5 ya. Lalu kita konfigurasi yang sama juga, tapi di PC 1 dengan IP address yang berbeda. Masuk ke desktop, IP configuration. Di sini kita masukin 10 ya, karena kita pakainya 10.0.0.1. Nah, dia subnet mask-nya ngikutin
255.0.0.0 dan default gateway-nya kita juga set ya di sini 10.0.0.5. Sudah selesai dikonfigurasi, kita close. Dan di sini kita coba lakukan tes ping ya. Seperti biasanya kita lakukan tes ping pada PC 0 ke PC 1. Pakai command prompt, kita masukkan ping ya 10.0.0.1. Kita coba untuk lakuin ping ke server yang bukan server, ke PC ya, ke PC 1 dengan IP-nya tadi ya 10.0.0.1. Kemudian kita enter. Kita tunggu. Oke, di sini request timeout dari hasilnya ya. Sepertinya kita salah konfigurasi. Mari kita cek terlebih dahulu. Oke. Oke, setelah kita lakukan pengecekan ulang, ternyata kita lupa untuk port statusnya ya pada router satu ini. Untuk port statusnya itu di on kan, termasuk yang fast ethernet 1 ya, juga di on kan juga port statusnya, supaya dia hijau semua seperti ini. Baru kita lakukan ini ya, ping ya. Kita coba ping lagi. Dan hasilnya kita tunggu ya. Ya, dia ada sedikit loss ya, request timeout, habis itu dia melakukan replay ya. Kita coba lagi ping. Oke, setelah dilakukan ini ya pengecekan, dia ada sekali request dia itu timeout, habis itu dia kembali normal ya. Dia packet send-nya 4, receiver-nya 3, dan loss-nya 1 yang tadi yang awal. Yang di awal kita request timeout ya, karena kita lupa untuk nge-on-kan portnya, port status. Sedangkan untuk yang di bawahnya ini, dia requestnya sudah berhasil, namun ada request timeout-nya 1 kali. Ya, bisa dikatakan ini sudah bisa lah ya, untuk ping-nya ke server, ke PC yang ber-IP address 10.0.0.1 ya. Dia juga tidak ada loss di sini. Jadi kurang lebih untuk konsep dari simulasi routing ini seperti saling menghubungkan gitu antara router dengan antar switch-nya yang biasanya terjadi di lingkup sebuah sekolah ataupun mungkin di sebuah perusahaan yang dimana dia memiliki satu router, namun dia memiliki beberapa switch yang dimana biasanya switch-nya yang satunya untuk karyawan dan sedangkan satunya biasanya switch-nya untuk server, sehingga antar komunikasinya bisa terhubung menjadi satu meskipun beda switch dan beda IP address. Kurang lebih seperti itu untuk simulasi routing.